Selamat datang di channel Klan Kobi. Hey, jangan skip video ini ya, supaya retensinya bagus sehingga videonya banyak yang nonton. Untuk itu tonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe biar Mimin tambah semangat. Cerita kali ini diawali dengan Yan Jinghong yang tampak panik ketakutan, memohon ampun bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menghina leluhurnya. Tanpa memedulikan penjelasan itu, leluhur Yan dengan cepat mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, siap memberikan hukuman yang sangat keras. Yan Jinghong pun hanya bisa tertegun pasrah dengan wajah pucat pasi saat melihat sebuah tamparan keras mendarat tepat ke arah pipinya dengan sangat cepat. Suara tamparan keras itu lalu bergaung nyaring. Dan leluhur Yan membentak keras bahwa tindakan cucunya itu adalah sebuah kebodohan yang benar-benar nyata sekali. Yan Jinghong pun terjatuh ke tanah sambil menangis terseduh-seduh, merasa sangat sedih dan meratapi nasib malangnya yang telah kehilangan kehormatan. Leluhur Yan kemudian berbalik memuji toples buah pemberian Tuan Ye sebagai harta karun paling unik dan tiada tandingannya di seluruh dunia. Dan sang leluhur juga menyadari betapa besarnya usaha murni yang telah dikerahkan Tuan Ye demi membuat harta ini demi mereka. Mendengar ini, Tuan Ye bergumam lega dalam hati, merasa beruntung tak memberi hadiah mewah jika tahu mereka semua ternyata adalah keluarga bangsawan agung. Dan saat ini, leluhur yang tertawa ramah sambil meminta maaf atas kelakuan buruk cucunya kepada Tuan Ye atas insiden kecil yang baru saja terjadi. Dan untuk selanjutnya, leluhur yang lalu memandu jalan dengan sangat sopan, memberitahu bahwa gerbang istana telah dibuka lebar dan siap menyambut Tuan Ye. Sebuah tangan putih yang lembut pun perlahan menyingkap tirai kain sutra merah muda, membuka jalan masuk menuju ke dalam kereta kencana yang sangat mewah. Leluhur yang kemudian mempersilakan Tuan Ye naik dengan penuh hormat, dan mengingatkan sang senior untuk melangkah dengan sangat hati-hati. Mendengar hal itu, rubah putih milik Tuan Ye pun segera melompat dengan sangat lincah ke atas bantalan kursi merah empuk di dalam gerobak kereta tersebut. Tuan Ye kemudian duduk dengan tenang di atas kursi kereta yang nyaman, bersiap memulai perjalanan berikutnya menuju ke dalam area istana utama kekaisaran. Kereta kencana itu pun perlahan mulai bergerak maju, meninggalkan area gerbang masuk utama istana di bawah pengawalan ketat para prajurit. Di dalam hati, Tuan Ye merasa sangat terbebani. Hal itu karena semua orang di tempat ini menganggap dirinya sebagai sosok ahli tingkat tinggi yang sangat sakti. Dengan wajah yang mendadak cemas, Tuan Ye meratapi nasibnya jika penyamaran ini terbongkar dan ia harus menghadapi kemarahan besar dari seluruh isi kerajaan. Kereta kuda megah yang membawa Tuan Ye itu pun bergerak perlahan menyusuri jalanan batu, ditarik oleh 2 ekor kuda gagah menuju jantung ibu kota kekaisaran. Tak berselang lama, rombongan akhirnya tiba dan melintasi sebuah gerbang merah raksasa yang dijaga ketat, memisahkan area luar dengan kawasan inti istana. Tuan Ye lalu perlahan membuka tirai jendela kereta bersama rubah putihnya. Ia berseru sangat kagum karena akhirnya telah sampai di tempat tujuan utamanya. Matanya berbinar menatap kemegahan ibu kota kekaisaran Yan yang agung, di mana sebuah gerbang gapura megah menyambut hangat kedatangan mereka. Dari kejauhan, terlihat kompleks bangunan istana yang sangat luas dan megah, berdiri dengan arsitektur klasik berundak yang amat mengagumkan sekali. Sinar matahari sore yang keemasan menyiram seluruh atap bangunan istana, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah bagai berada di negeri dongeng. Kereta itu pun terus melaju di antara paviliun-paviliun tinggi yang indah, memperlihatkan betapa makmurnya pusat pemerintahan dari kekaisaran Yan Agung ini. Namun, saat ini, tiba-tiba pandangan mata Tuan Ye beralih tajam ke arah sudut lain, merasakan ada sesuatu yang menarik perhatian indera keenam di dalam dirinya itu. Raut wajah Tuan Ye mendadak berubah serius, merasakan sebuah keakraban yang sangat aneh dan tak biasa dari tempat yang baru pertama ia kunjungi ini. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di depan kuil Cemara Gunung Timur, dengan sebuah patung emas berdiri kokoh di depan halamannya. Di halaman itu, suasana ramai dipenuhi oleh para warga yang berkumpul dengan takjub melihat sebuah patung emas raksasa Tuan Ye yang bersinar terang. Dan saat ini, di sebuah sudut halaman, lentera gantung bergoyang pelan tertiup angin sore. Kata bijak kuno tentang mencari kebenaran tertulis indah di sana. Suasana tenang lalu beralih ke dalam aula utama Akademi Lantian Timur yang megah, tempat para murid belajar mencari kebenaran ilmu sejati. Pembimbing agung bernama Zhang Chen tampak duduk tenang membaca kitab suci. Nama kehormatannya yang sangat agung adalah Yuan Fang yang sangat disegani. Sementara dia membaca kitab suci, tiba-tiba sebuah aroma obat spiritual yang sangat wangi melintas di depan wajah Zhang Chen. Mencium aroma misterius itu, Zhang Chen pun langsung mendengus kesal dengan raut wajah tidak suka, merasa sangat terganggu oleh aroma asing tersebut. Dengan ekspresi wajah gusar, Zhang Chen langsung menggebrak meja kayu di hadapannya, berteriak bahwa aroma ini telah mengganggu ketenangan akademi. Ia lalu menatap tajam ke arah depan dengan penuh selidik, berniat mencari tahu siapa pelaku di balik munculnya aroma yang sangat mengganggu ini. Namun, saat ini,
Tiba-tiba seorang murid tampak berlari ke arah Zhang Chen dengan buru-buru. Sepertinya ia ingin memberitahu informasi tertentu. Akan tetapi, di tengah larinya, tanpa ia sadari, kakinya terlihat tersandung akan sesuatu. Dan hal ini, sontak membuat murid itu pun kehilangan keseimbangan dan tanpa bisa dihindari ia pun terjatuh di hadapan Zhang Chen yang sedang melihatnya. Melihat ini, Zhang Chen pun berteriak kesal kepada sang murid, mempertanyakan mengapa ia terburu-buru seperti orang yang tidak berpendidikan seperti itu. Murid itu pun menunduk hormat sambil meminta maaf, menjelaskan bahwa aura patung 6 orang bijak sastra di aula bijak, semuanya telah memudar. Benar saja, di tempat lain, aura para tetua agung di masa lalu tampak mulai memudar perlahan, menyisakan sebuah kekhawatiran besar tentang masa depan. Para tetua itu merupakan simbol kekuatan spiritual yang selama ini melindungi mereka, jadi jika terjadi hal seperti itu bukanlah pertanda baik. Mendengar informasi ini, sontak Zhang Chen pun terkejut, dan ia spontan berdiri dari duduknya. Zhang Chen kemudian berteriak lantang dengan nada sangat terkejut, mempertanyakan informasi yang baru saja ia dengar apakah benar. Adegan berikutnya, tak berselang lama. Zhang Chen akhirnya telah sampai di aula bijak, dan saat ini di hadapannya berdiri beberapa patung yang auranya telah memudar. Sementara itu, di sisi luar aula, terdengar suara yang memberitahukan bahwa putra mahkota telah tiba di kuil akademi mereka. Di luar kuil, Yan Jinghong berdiri kaku dengan pakaian merah megahnya. Langkah kakinya terasa sangat berat dan dipenuhi oleh rasa frustrasi mendalam. Sambil menangis terseduh-seduh, Yan Jinghong meratapi nasib malangnya karena sang leluhur benar-benar menghukumnya untuk berlutut sepanjang malam suntuk. Melihat Yan Jinghong datang, Zhang Chen pun membungkuk hormat, memberikan salam kepada sang pangeran mahkota yang baru saja tiba di tempat itu. Yan Jinghong langsung bertanya dengan nada serius mengenai masalah mendesak apa yang sampai membutuhkan kehadiran dirinya di akademi saat ini. Zhang Chen pun lalu menjelaskan bahwa jejak da orang bijak mendadak muncul, lalu patung emas dari 6 orang bijak sastra di aula timur perlahan mulai memudar. Mendengar laporan itu, Yan Jinghong seketika terkejut dan berteriak lantang mempertanyakan kebenaran dari apa yang baru saja ia dengar. Ia sangat syok karena patung emas suci yang melambangkan kejayaan 6 orang bijak sastra itu telah tersimpan aman dengan baik selama 1000 tahun lamanya. Dan saat ini, Zhang Chen juga menambahkan bahwa kejadian misterius semacam ini tidak hanya terjadi di sini, melainkan sudah melanda seluruh penjuru negeri. Ia kemudian mendekat dan berbisik pelan, menyampaikan bahwa keanehan ini semua dimulai setelah Kaisar mendirikan sebuah kuil suci baru yang megah di Gunung Timur. Mendengar ini, Yan Jinghong pun tertegun dan bertanya ragu apakah informasi itu benar. Tentu saja Zhang Chen meyakinkan bahwa informasi darinya adalah benar adanya. Namun saat ini, di tengah perbincangan keduanya, tiba-tiba seorang prajurit datang, dan ia membawa pesan darurat yang sangat mendesak untuk dilaporkan. Melihat hal itu, perhatian Zhang Chen pun langsung teralih. Menoleh dengan tatapan penuh, tanya menanyakan informasi apakah itu yang dibawa sang prajurit. Sang prajurit itu kemudian melapor bahwa ribuan orang bijak berkumpul di Gunung Timur setelah melihat fenomena aneh berupa berkas cahaya 5 warna. Mendengar laporan tersebut, raut wajah Yan Jinghong pun langsung berubah drastis, dan ekspresinya mengeras dipenuhi oleh rasa murka. Ia langsung bisa menebak dalang dibalik peristiwa aneh itu, yaitu musuhnya yang kembali menggunakan mantra magis untuk membuat kekacauan. Kemarahannya pun memuncak karena merasa dihina secara terang-terangan seperti itu, dan ia lalu berteriak lantang memerintahkan kereta untuk bersiap ke villa. Dengan langkah terburu-buru dan jubah yang berkibar, ia bertekad memberi pelajaran keras pada orang yang telah berani mengusiknya itu. Tak berselang lama, perjalanan pun tiba di villa Ye Changqing, dan suasana tempat terpencil itu tampak megah, dikelilingi taman indah yang sangat tenang. Di dalam villa, seorang gadis sedang sibuk memasang sebuah lukisan, sementara gadis lain memastikan rekannya itu melakukannya dengan benar. Dan di sisi lain juga, hadir pula Yan Bingxin sebagai seorang mandor yang saat ini ia mengarahkan kedua gadis tersebut agar meletakkan lukisan di posisi yang ia mau. Setelah melakukan ini, Yan Bingxin lalu bertanya ke Tuan Ye, apakah ia betah di sini? Tuan Ye pun tersenyum sambil menikmati tehnya, menjawab bahwa ia betah. Dan di dalam batinnya juga, ia bergumam bahwa tinggal di villa ini begitu nyaman, bahkan ia tidak perlu lagi repot melakukan semua tugasnya sendirian. Namun, suasana tenang itu saat ini mendadak buyar ketika sebuah teriakan keras terdengar dari arah luar, memerintahkan Tuan Ye untuk segera keluar. Mendengar teriakan itu, Tuan Ye merasa heran mengapa orang di luar sangat agresif dan ia juga bingung siapa yang telah ia singgung sebelumnya. Suara lantang kembali menggema dari luar, menuntut Tuan Ye untuk segera keluar dan berhenti bersembunyi di rumah. Suara tersebut ternyata berasal dari Yan Jinghong. Dan saat ini, tiba-tiba pintu depan villa terbuka dengan keras,
dan terlihat langkah kaki seseorang terdengar mantap melangkah keluar. Dia adalah Yan Bingxin yang keluar dengan ekspresi marah, dan di belakangnya, Ye Changqing juga mengikutinya melangkah keluar dari kediaman mereka. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" teriak Yan Bingxin dengan marah, menatap lurus ke depan, menahan amarah yang mulai memuncak. Yan Jinghong pun kemudian melangkah masuk ruangan, dan dengan tegas ia berkata bahwa urusan ini tak ada hubungannya dengan Yan Bingxin. Dan kemudian, tanpa memedulikan argumen tersebut, Yan Jinghong langsung menarik pedang tajam dari sarungnya dengan sangat cepat. Ia mengarahkan mata pedangnya itu tepat ke leher Tuan Ye sambil membentak kasar, menuntut penjelasan atas perbuatannya. Melihat ini, Ye Changqing sontak jadi gugup merasakan sebuah ancaman, dan ia dengan wajah ketakutan berkata bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ye Changqing tampak panik dan berkeringat dingin di bawah todongan pedang tersebut, menyadari bahaya besar berada di dekat dirinya. Mendengar ucapan Tuan Ye, Yan Jinghong tak percaya. Ia menegaskan bahwa ia takkan mudah tertipu oleh trik murahan yang digunakan untuk membodohi leluhur. Namun saat ini, di tengah situasi yang menegangkan tersebut, tiba-tiba perhatian Yan Jinghong teralih ketika melihat seberkas cahaya terang mulai memancar. Ia terkejut saat menyadari bahwa lukisan yang terpasang di dinding di belakang Tuan Ye tiba-tiba mengeluarkan sinar magis yang kuat. Yan Jinghong pun lalu melangkah mendekat untuk melihat fenomena itu. Sementara Tuan Ye bingung tak tahu kenapa Yan Jinghong tiba-tiba berubah sikap seperti itu. Raut wajah Yan Jinghong pun seketika berubah tegang dan syok saat menyaksikan keajaiban besar yang sedang terpampang di hadapannya. Ruangan itu saat ini mendadak dipenuhi oleh energi emas yang luar biasa, memancarkan aura spiritual yang sangat megah dan menakjubkan. Ia mengagumi keindahan lukisan tersebut yang memiliki goresan sangat kuat serta teknik tinggi yang membuktikan kecerdikan mistis. Sementara di sisi lain, Tuan Ye yang melihat tingkah Yan Jinghong, ia mendadak tertegun aneh, bingung kenapa Yan Jinghong ini tiba-tiba memuji lukisannya. Namun saat ini, di tengah keanehan tersebut, mata Yan Jinghong terbelalak lebar saat merasakan energi magis yang sangat masif mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Di hadapannya, lukisan misterius itu kini memancarkan pilar cahaya emas raksasa, mentransmisikan seluruh esensi kekuatan gaibnya secara langsung. Dahsyatnya hempasan energi spiritual tersebut membuat tubuh Yan Jinghong terpental ke belakang dan melayang di udara. Ia teringat masa lalu kelamnya yang menyakitkan, di mana akar spiritual miliknya dicap tidak jelas oleh para tetua istana. Dan karena itu, statusnya sebagai putra mahkota yang agung terasa hampa karena dirinya divonis sama sekali tidak akan pernah bisa memasuki jalan Dao. Namun, di tengah keputusasaan saat ini, seberkas pencerahan spiritual yang luar biasa tiba-tiba merasuki jiwa dan pikirannya. Cahaya spiritual itu pun membuat Yan Jinghong akhirnya berhasil memahami poin paling penting dalam kultivasi yang selama ini selalu luput dari pencariannya. Dengan penuh keyakinan, ia menyadari bahwa yang dibutuhkannya hanyalah sebuah kejutan atau momen magis yang tepat seperti sekarang. Sementara saat ini Ye Changqing terkejut melihat sang pangeran tersadar dari transnya, lalu segera memanggil untuk memastikan keadaan sang pangeran. Yan Jinghong terbatuk kecil setelah menerima kejutan energi besar, mencoba menenangkan diri di bawah tatapan cemas Ye Changqing. Dan kemudian, dengan ketus, Yan Jinghong meminta Tuan Ye tidak terlalu akrab dengannya, lalu bertanya dari mana asal lukisan ajaib tersebut. Mendengar ini, Ye Changqing dengan santai pun menjawab bahwa dialah yang telah membuat dan melukis sendiri mahakarya penuh energi spiritual tersebut. Sontak, mendengar hal itu, Yan Jinghong merasa sangat tidak percaya dan menganggap klaim pemuda itu sebagai sesuatu yang mustahil. Tuan Ye sendiri, guna membuktikan kebenaran kata-katanya, ia pun segera mengajak Yan Jinghong mendekati meja kerjanya untuk melihatnya langsung. Ia kemudian mengangkat sebuah gulungan kertas lukisan panjang yang tampak indah dan megah di hadapan sang pangeran kerajaan. Ye Changqing lalu menjelaskan bahwa lukisannya ini masih belum selesai, dan ia mengaku ingin menulis puisi di atasnya, namun baru bisa memikirkan 2 baris pertama. Menurutnya, karena sang pangeran ahli dalam sastra, Ye Changqing berniat meminta bantuannya untuk melanjutkan baris puisi berikutnya secara selaras. Mendengar ini, Yan Jinghong menyuruh Ye Changqing untuk segera membacakan 2 baris kalimat puisi awal yang telah berhasil ia buat sebelumnya. Tanpa babe ibu, Ye Changqing pun mulai melafalkan bait indahnya dengan penuh penghayatan, memicu aura magis tak kasat mata di sekeliling mereka. Mendengar bait puisi tersebut, Yan Jinghong seketika tertegun kagum karena kedalaman makna yang terkandung di dalam setiap katanya. Dan lebih dari itu, secara ajaib, untayan kata-kata tersebut memicu manifestasi nyata berupa hamparan langit luas berawan yang sangat megah di atas sana. Keindahan puisi itu juga membangkitkan kawanan burung bangau putih spiritual yang terbang bebas melintasi lembah penuh pelangi indah. Yan Jinghong pun terkesima menyadari bahwa kombinasi sajak dan citra lukisan itu adalah mahakarya sempurna yang tak tertandingi di dunia.
Yan Jinghong lalu terdiam 1000 bahasa, jiwanya masih terguncang oleh keindahan visi magis yang baru saja ia saksikan secara langsung. Sesaat kemudian, awasana ruangan kembali normal ketika sang pangeran melangkah mundur, mencoba mencerna kejeniusan luar biasa dari pemuda di hadapannya itu. Dan saat ini, Ye Changqing dengan ramah tersenyum lebar dan bertanya bagaimana pendapat sang pangeran mengenai 2 baris bait puisi miliknya itu. Pertanyaan itu pun membuat Yan Jinghong sejenak terpaku dalam keheningan, menyadari bahwa kualitas sajak tersebut berada jauh di atas kemampuannya. Dalam hatinya, Yan Jinghong berteriak kagum dan mengakui dengan jujur bahwa karya seni tersebut adalah sebuah mahakarya sejati. Setelah Yan Jinghong mengatakan hal ini, tanpa membuang waktu, Tuan Ye segera mengambil kuas lukisnya untuk mulai menorehkan untayan kata-kata indah di atas kertas. Sambil menyingsingkan jubahnya, ia berkata dengan penuh semangat bahwa dirinya akan menuliskan sisa bait puisi tersebut sekarang juga. Melihat hal itu, Yan Bingxin yang ada di sisi Ye Changqing pun segera menawarkan diri dengan senang hati untuk menggiling tinta untuknya. Sementara itu, Yan Jinghong tampak menatap tak percaya dan ia mulai curiga bahwa Ye Changqing sebenarnya bukanlah seorang pemuda biasa. Merasa urusan ini sangat mendesak, sang pangeran memutuskan segera pulang untuk mendiskusikan rahasia besar ini dengan penasihat agung Zhang Chen. Ye Changqing pun tertegun bingung saat melihat sang pangeran tiba-tiba berbalik arah dan pergi meninggalkan ruangan begitu saja. Ia menatap punggung sang pangeran yang berjalan menjauh, merasa heran dengan sikap tamu agungnya itu yang berubah sangat mendadak. Ye Changqing kemudian bertanya ke Nona Yan tentang sikap kakaknya. Nona Yan sendiri hanya bisa menggelengkan kepala tidak tahu, ikut merasa heran dengannya. Sementara itu, kereta kuda Yan Jinghong mulai bergerak meninggalkan villa, membawanya kembali ke arah pusat kota kerajaan. Di dalam kereta, sang pangeran merenung dan mengakui dalam hati bahwa puisi buatan tuannya itu memang sangat luar biasa. Ia kagum karena penggunaan antitesis dan kiasan indah di dalam bait puisi tersebut benar-benar berada di luar jangkauan nalarnya. Mengingat kekuatan besar dari lukisan di kamar tadi, sang pangeran makin yakin bahwa Ye Changqing bukanlah sosok manusia biasa. Namun, ia kembali bimbang dan berpikir mungkinkah Ye Changqing itu sebenarnya hanyalah seorang penipu yang cerdik, yang tahu cara manipulasi psikologi. Guna memastikan kebenaran, Yan Jinghong pun membatalkan rencana pulang dan memerintahkan kusirnya untuk segera beralih menuju Gunung Timur. Malam pun tiba, rembulan bersinar terang di langit gelap mengiringi langkah kaki Yan Jinghong memasuki kawasan yang sangat sunyi. Yan Jinghong tampak berjalan perlahan melewati aliran gaib, merasakan aura magis yang kian pekat memenuhi sekeliling tempat itu. Detik berikutnya, ia tertegun menyaksikan sebuah patung emas raksasa yang memancarkan pencerahan sajak dao, persis seperti esensi di dalam lukisan. Tempat terpencil itu terasa sangat damai, terisolasi sepenuhnya dari segala hiruk-pikuk dan kebisingan pusat kota kerajaan. Patung emas tersebut terus berpendar, mengalirkan butiran energi spiritual murni yang seolah menuntun batin Yan Jinghong. Yan Jinghong menyadari bahwa villa terpencil ini layaknya sebuah mahakarya alam yang tersembunyi dengan sangat sempurna di utara. Ia terpukau melihat pemandangan magis di mana buah-buahan matang lebih awal tumbuh subur di tengah kelimpahan energi gaib tempat itu. Langkah kaki Yan Jinghong membawanya menyusuri kolam air jernih yang dipenuhi oleh bunga-bunga putih yang mekar dengan sangat indah. Dalam balutan jubah merahnya yang berkibar, Yan Jinghong merasa jiwanya kian tenang, bersih, dan dipenuhi oleh kedamaian batin. Namun saat ini, mata Yan Jinghong tiba-tiba terbelalak kaget. Ia bisa merasakan sensasi luar biasa bahwa akar spiritualnya yang mati kini telah bisa diaktifkan. Ia pun kemudian tertegun merenungkan kebenaran ucapan ayahnya, bahwa sosok tuannya yang misterius itu mungkin memang adalah orang suci. Adegan selanjutnya, malam kian larut di bawah naungan rembulan, dan suasana berpindah ke istana timur yang megah pada malam hari. Di dalam aula istana, Zhang Chen sedang berdiri bersama para tetua untuk membahas situasi darurat yang sedang terjadi. Seorang tetua tua dengan lantang mengingatkan bahwa tindakan Pangeran Yan Jinghong yang bergegas ke kediaman Tuan Ye dirasa tidak pantas. Tetua lainnya pun juga sepakat, menambahkan bahwa Tuan Ye sangat dipercaya Kaisar, sehingga mereka tak boleh sampai kehilangan bantuannya. Mendengar ini, Zhang Chen dengan wajah tegas menimpali bahwa apapun yang terjadi, mereka harus tetap pertahankan kesetiaan kepada pangeran. Dari standpoint ini, para tetua lainnya hanya bisa segera menunduk hormat seraya menegaskan janji setia mereka untuk selalu mendukung setiap keputusan pangeran. Namun saat ini, di tengah diskusi mereka, langkah kaki tiba-tiba terdengar menggema di sepanjang lorong aula saat Yan Jinghong akhirnya tiba di Istana Agung. Kedatangan pangeran membuat suasana aula tersebut gempar, memicu kepanikan dan rasa terkejut yang mendalam di antara para tetua kerajaan. Seorang tetua dengan janggut putih panjang langsung menyambutnya seraya membungkuk takzim demi menghormati sang putra mahkota tersebut. Namun detik berikutnya,
Ia tertegun heran merasakan aura agung sang pangeran yang kini tampak diselimuti oleh limpahan kebijaksanaan sastra yang sangat pekat. Dan saat ini, Yan Jinghong tampak berdiri dengan tegap seraya memancarkan tatapan penuh tekad dan wibawa baru yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Zhang Chen yang melihat ini, ia pun langsung bertanya dengan nada sangat syok, penasaran apakah pangeran telah berhasil memasuki jalan Dao? Dari pertanyaan ini, dengan penuh keyakinan, Yan Jinghong membenarkan bahwa ia kini telah berhasil melewati ambang batas spiritual yang selama ini mengikatnya. Ia merenung bahwa dahulu dirinya sempat berpikir keliru, menganggap kultivasi hanyalah gangguan tak berguna dalam memimpin bangsa. Namun, kesadaran baru itu membuatnya sadar betapa sempitnya pandangan lamanya yang selalu meremehkan kekuatan magis spiritual dari sastra. Kini, dengan pencerahan penuh di bawah siraman energi emas, Yan Jinghong menegaskan bahwa dirinya telah mengerti hakikat Dao sejati. Ia menjelaskan bahwa para sarjana bisa memasuki Dao lewat literatur yang mengandung prinsip langit dan bumi. Mendengar hal itu, Zhang Chen pun sontak terbelalak syok tak menyangka bahwa Yan Jinghong ternyata mampu menemukan metode pencerahan ini. Karena penasaran, ia lalu membungkuk hormat dan bertanya bagaimana Yan Jinghong bisa tiba-tiba menyadari pencerahan spiritual sedalam itu. Yan Jinghong pun menjawab, dan ia teringat momen magis di depan patung emas dan bersyukur dalam hati atas bimbingan berharga dari Tuan Ye. Dengan tatapan penuh wibawa, Yan Jinghong menegaskan bahwa kesadaran besar ini ia dapatkan berkat ajaran Tuan Ye. Sontak, mendengar ini, seorang tetua berambut putih pun langsung berteriak kaget. Memastikan apakah sosok yang dimaksud adalah Ye Changqing? Dari pertanyaan ini, Yan Jinghong pun membenarkan, dan menjelaskan bahwa Tuan Ye adalah guru sejati yang membuat fenomena patung emas sebelumnya. Mendengar penjelasan mengejutkan itu, Zhang Chen dan lainnya sontak berteriak kaget. Mereka panik merasa bodoh karena sempat meremehkan Tuan Ye sebelumnya. Yan Jinghong sendiri, setelah ia menjelaskan ini, ia pun kemudian menarik tangan Zhang Chen untuk segera pergi ke istana demi menemui sang kaisar. Dan saat ini, di istana kekaisaran Yan yang berdiri megah di bawah langit malam yang sunyi. Di dalam ruang studi, Yan Jinghong memberi hormat memohon maaf karena telah mengganggu malam kaisar Yan demi menyampaikan sebuah kabar mendesak. Dengan penuh keyakinan, Yan Jinghong lalu memuji bakat luar biasa Tuan Ye yang dipercaya memegang kunci masa depan dan takdir keagungan kerajaan. Mendengar laporan berharga itu, Kaisar Yan spontan tertawa lepas dengan sangat gembira, merasa optimis akan kejayaan besar yang ada di depan mata. Kaisar Yan kemudian menepuk pundak putranya seraya memuji keberhasilan Yan Jinghong yang telah memahami Dao dan tidak mengecewakan harapannya. Dengan penuh semangat, Yan Jinghong sendiri lalu mengajukan permohonan untuk mendirikan patung emas Tuan Ye di Aula Bijak sebagai bentuk penghormatan. Mendengar ini, Kaisar Yan pun menyetujui rencana itu dengan harapan besar agar seluruh siswa kerajaan dapat mencapai kejayaan mutlak dalam Dao sastra. Adegan pun kemudian berganti, dan saat ini di bawah sinar rembulan, Tuan Ye duduk menyendiri di halaman rumahnya sembari menikmati keheningan malam yang begitu damai. Tampak juga, saat ini di hadapan Tuan Ye, tangannya terlihat dengan lihai memainkan sebuah alat musik zither. Tuan Ye pun tampak merasakan kepuasan tersendiri dengan kondisinya saat ini, dan ia juga merasakan cukup bertenaga berkat keajaiban aliran energi di sekitarnya. Keesokan paginya, matahari bersinar terang menyinari kompleks kediaman yang megah itu, menandakan dimulainya hari baru yang penuh cerita. Tuan Ye tampak berjalan keluar kamar sambil menguap lebar, masih merasa sedikit mengantuk setelah melewatkan malam yang penuh kejutan mistis. Hari ini, ia berniat untuk sekadar jalan-jalan santai di sekitar istana kekaisaran demi menyegarkan pikiran dan menikmati udara pagi yang sejuk. Namun saat ini, langkah kakinya mendadak terhenti ketika melihat sesosok pria berkedudukan tinggi sedang berjalan cepat ke arah kediamannya. Dia adalah Yan Jinghong yang langsung menyapa dengan senyum ramah, memberikan salam hormat yang begitu tulus kepada Tuan Ye. Melihat ini, Tuan Ye merasa heran dan bertanya mengenai alasan sang pangeran datang berkunjung ke tempatnya ini. Yan Jinghong, dengan penuh rasa syukur, ia sendiri menjelaskan bahwa ia berhasil mengingat semua petunjuk berharga dari Tuan Ye sejak malam tadi. Tuan Ye pun merasa bingung dalam hati dari ucapan ini, mengira sang pangeran sedang menyindir atau menyimpan dendam karena ucapan masa lalunya. Dan karena itu, Tuan Ye pun kemudian langsung meminta maaf dengan tulus atas segala perkataan kasarnya yang mungkin telah menyinggung sang putra mahkota. Yan Jinghong sendiri segera membantah persepai tersebut dan menegaskan bahwa posisinya hari ini sepenuhnya terwujud berkat bimbingan serta kebaikan hati Tuan Ye. Dengan penuh penyesalan, sang pangeran bahkan meratapi mengapa dirinya tak bisa bertemu dengan sosok guru sehebat Tuan Ye jauh lebih cepat. Mendengar sanjungan yang berlebihan itu, Tuan Ye spontan hanya bisa tertegun kebingungan karena sama sekali tak paham apa yang sedang dibicarakan. Karena ingin menyudahi obrolan canggung itu,
Tuan Ye lalu berpamitan untuk segera pergi karena memiliki janji berkeliling ibu kota bersama Yan Bingxin. Sementara itu, suasana di sepanjang jalanan ibu kota kekaisaran tampak begitu ramai dan dipadati oleh para warga yang sedang berlalu lalang. Tampak saat ini, kereta kuda yang membawa Tuan Ye terus melaju membelah jalanan kota, diiringi suara derap kaki kuda yang terdengar di antara bangunan. Dari balik jendela kereta kuda yang sedang melaju, Tuan Ye tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya melihat kemegahan kota yang sangat luar biasa. Di dalam gerbong sendiri, Tuan Ye berbincang dengan Yan Bingxin, memuji kemegahan kota ini jauh lebih bergaya daripada kota Qiaoqi. Sementara itu di luar kereta mereka menarik perhatian warga sekitar yang terpukau melihat sosok pria berwibawa di dalam gerbong tersebut. Para wanita di sepanjang jalan itu berbisik kagum memuji ketampanan Tuan Ye yang terlihat gagah bak patung emas di kuil cemara Gunung Timur. Kereta kuda yang membawa Tuan Ye terus melaju membelah jalanan ibu kota, menarik perhatian banyak penduduk di sepanjang jalan. Namun saat ini, tiba-tiba kusir berteriak kencang sambil menarik tali kekang dengan kuat demi menghentikan laju kereta kuda secara mendadak. Kereta pun berhenti tepat di depan kerumunan wanita, dan ini membuat Tuan Ye menengok keluar jendela dengan ekspresi wajah yang penuh kebingungan. Secara mengejutkan, para wanita itu pun langsung menghujani Tuan Ye dengan berbagai pertanyaan tentang statusnya saat ini, bahkan berebut menawarkan diri untuk jadi istri Tuan Ye. Melihat antusiasme yang begitu liar dan berlebihan dari para wanita itu, Tuan Ye pun hanya bisa merinding ngeri dan merasa sangat canggung. Meski merasa tidak nyaman, Tuan Ye lalu mencoba tersenyum ramah dan menyarankan agar mereka semua memulai hubungan dengan cara berteman saja. Di dalam gerbong, Tuan Ye merasa sangat percaya diri dan beruntung karena mengira semua gadis di ibu kota memang ramah kepada dirinya. Namun, suasana langsung berubah mencekam saat Yan Bingxin bergerak cepat menghampiri Tuan Ye dan hendak keluar kereta, dan ini membuat Tuan Ye bingung. Dengan tatapan mata yang tajam dan menyeramkan, Yan Bingxin lalu membentak ketakutan para gadis luar yang berniat menggoda pria idamannya itu. Seketika itu juga, kerumunan wanita di luar kereta pun langsung gemetar ketakutan saat sadar bahwa gadis ketus itu adalah Putri Bingxin. Dengan aura membara, Yan Bingxin mengancam kerumunan wanita itu agar segera pergi atau ia akan menyuruh ayahnya meratakan rumah mereka. Mendengar ancaman menakutkan itu, para gadis ibu kota itu pun langsung lari kocar-kacir menyelamatkan diri demi menghindari amukan sang putri. Melihat kekacauan tersebut, Tuan Ye hanya bisa menghela napas panjang dan heran mengapa para wanita itu pergi begitu cepat tanpa pamit. Yan Bingxin sendiri saat ini mendengus kesal dalam hati, merasa sebal karena sekelompok wanita tak tahu malu tadi berani mendekati Tuan Ye kesayangannya. Tuan Ye kemudian mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepada Yan Bingxin mengenai tujuan mereka hari ini. Mendengar ini, sambil menunjuk ke arah luar jendela dengan penuh semangat, Yan Bingxin berseru memberitahu bahwa tujuan mereka sudah ada di depan mata. Kereta kuda mereka pun tiba di depan sebuah bangunan pagoda megah bertingkat yang berdiri kokoh menjulang tinggi menembus langit ibu kota. Tempat menakjubkan itu dikenal sebagai Paviliun Angin, sebuah menara tinggi berlantai 4 yang dikelilingi pohon sakura yang indah. Yan Bingxin menjelaskan bahwa setiap lantai di menara tersebut dihuni oleh para talenta terbaik dan paling berbakat di bidang mereka. Tuan Ye pun tersenyum ramah mendengarkan penjelasan tersebut, merasa sangat takjub sekaligus penasaran dengan apa yang ada di dalam paviliun. Tuan Ye lalu tersenyum puas dalam hati, merasa bahwa tempat ini akan menjadi ruang yang sangat cocok untuk berdiskusi dengan tenang dan santai. Saat melangkah masuk, Yan Bingxin juga berseru kagum melihat suasana pelataran paviliun angin yang hari itu tampak sangat ramai oleh pengunjung. Namun, di tengah keindahan kelopak bunga yang berguguran, seorang wanita anggun berambut ungu menyambut mereka dengan senyuman yang begitu ramah. Yan Bingxin pun menyapa akrab wanita itu yang dipanggil Nona Liu seraya menegaskan bahwa di tempat ini semua orang setara tanpa perlu memikirkan formalitas status. Nona Liu sendiri membenarkan ucapan tersebut, lalu dengan penuh rasa penasaran ia mulai bertanya mengenai sosok pria asing yang datang bersamanya. Dengan penuh semangat dan wajah ceria, Yan Bingxin langsung bersiap mengenalkan identitas pria istimewa yang berdiri di sampingnya itu. Tuan Ye lalu maju selangkah sambil memberi salam hormat, memperkenalkan dirinya bernama Ye Changqing dan ia sangat mengagumi keindahan seni elegan. Melihat ini, Yan Bingxin terkejut mendengar kesederhanaan Tuan Ye, padahal keahlian pria itu dalam 4 cabang seni dikabarkan telah mencapai puncaknya. Yan Bingxin pun menduga Tuan Ye sengaja menyembunyikan bakatnya agar bisa berbaur dan bertemu sesama penggemar seni murni tanpa sekat status.